Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Adele. Di sini saya akan selalu menggibahkan, menggibahkan setan-setan ya guys ya teman-teman. Dan nggak bosan-bosannya gitu kita ngomongin itu aja gitu ya guys, yang horor-horor gitu. Oke teman-teman, seperti biasa aku selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, amin ya Robbal 'Alamin. eh Fokus ke cerita ya teman-teman ya. Waktu itu saya ke Sukabumi, dan di Sukabumi itu saya dengan teman saya gitu ya. Teman saya ini temennya, jadi dia punya temen. Nah, suaminya temennya temen aku itu buronan guys gitu. Jadi dia punya kasus menusuk orang gitu, tapi nggak mati sih katanya gitu kan. Dan sekian lama apa namanya, sekian lama menghilang gitu ya, ternyata dapat berita gitu ya guys ya, dapat berita istrinya kalau suaminya itu buronan gitu guys ya gitu. Pada saat itu istrinya sendiri pun nggak tahu dia di mana gitu suaminya itu gitu. Nah, temennya temen aku ini yang punya kasus, dia akrab gitu, sebenarnya dia orang baik gitu, suaminya juga orang baik. Itu masalahnya katanya masalah sakit hati gitu kan, masalah kesel ya, mungkin karena dia terlalu dihina-hina gitu ya guys ya, marah mungkin gitu, dilampaui batas gitu, tapi dia sampai pakai senjata dan kena lah tusuk, tapi nggak sampai meninggal gitu, cuma keluarganya itu kayak nggak terima gitu ya guys ya. Nah, tepat waktu itu temennya temen aku itu ngajak, dia dapat kabar katanya suaminya itu di Sukabumi gitu ya guys ya, itu tepatnya di Lido ya, Lido masuk ke dalam gitu guys. Dan itu yang aku tahu itu kebun teh gitu, kebun teh, kebun pala pala. Oke, singkat cerita aku sama dia ke sana guys ya, sama temen aku ini bertiga gitu ya, kita bertiga. Jadi sebelum kita langsung ke tujuan rumah yang tempat persembunyian suaminya temen aku ini guys, kita di bawah nih. Nah, di bawah itu ada warga yang udah baik gitu sama suaminya itu gitu ya, baik, udah kayak keluarga sendiri, dan tahu lah gitu kasus suaminya apa gitu kan kasusnya. Jadi dia udah seperti orang tua gitu guys ya. Memang sih kata temen aku baik suami sebenarnya gitu. Nah, jadi dia kalau kalau malam dia ada di atas sendiri gitu kan, di gubuk sendiri, dan itu kelilingin pohon pala gitu ya guys ya. Nah, pada saat itu kita udah dijemput nih guys. Kita turun nih, masuk ke dalam Lido, masuk ke dalam ke kebun pala itu, terus ke dalam masuk ya. Udah gelap banget guys. Aku tuh yang udah ketakutan, wah ada apa? Namanya lewat pohon-pohon gitu guys ya. Rumah itu jauh-jauh banget gitu. Jadi masuk tuh pas sudah masuk, sampailah kita nih di tempat itu kan. Nah, ada tuh suaminya dia tuh. Nah, suaminya dia ada buat jemput kita gitu, dan kebetulan nyampe waktu itu udah malam guys, setengah 10 malam. Jadi ngobrol-ngobrol dulu situ sama si emak gitu, orang tua yang dia dianggap orang tua sama dia gitu ya. Ngobrol-ngobrol, punya ngobrol. Jadi kita nih aku, temen aku, dan istrinya, dan temennya temen aku tuh kan istrinya ya. Nah, sama suaminya kita berempat, berlima, sama adik iparnya si perempuan gitu kan. Nah, jadi aku sebenarnya udah minta, aku udah ngomong nih, lu yakin mau ikut ke atas gitu? Kalau gue sih enggak deh, kayaknya gue punya feeling pirasat nggak enak gitu kan. Akhirnya kita punya obrol-obrol, takut dong gitu kan. Terus aku minta minta tolong sama anaknya si emak nih, yang laki-laki nih dua, kamu ikut aja gitu, temenin kita kan orang baru gitu kan, kata aku gitu. Nah, tiba-tiba dia, ya udahlah, oke lah, ikut katanya gitu kan. Nah, ceritanya ikut kita, dia berdua, kita bertiga, empat, lima, berarti bertujuh orang dong. Nah, kita jalan itu guys, tau nggak, bener-bener hutan gitu, bener hutan, dan nggak ada rumah. Hutan, pohon pisang, pohon pala. Gang tuh cuma setapak gitu ya guys ya.
Jadi kita jalan berjejer, jadi nggak bisa melebar karena jalannya kan memang manjang gitu kan. Nah jadi aku tuh di tengah gitu kan. Nah temen aku di tengah, temen aku yang cowok, yang anaknya si emak itu 2 di belakang gitu, yang 3 istrinya sama suaminya dan adik iparnya depan. Jadi kita jalan itu pertama itu santai gitu ya, tapi aku dari situ jalan udah baca ayat kursi, udah bismillah, udah segala macem deh, jalan-jalan-jalan. Nah itu di samping kita kalau nengok pohon pisang guys, pohon pala, pohon rimbun gitu kan. Jadi entah kenapa aku tuh pengen nengok gitu guys ya. Aku kayak seret gitu, kayak lewat gitu guys. Nah terus aku gini, lu denger gak sih? Kata kata aku gitu guys ke temen aku. Enggak, kata dia gitu. Terus kata si A belakang, udah cuekin aja. Nah ternyata dia tuh berdua denger gitu guys ya. Nah pas aku jalan-jalan gitu, akhirnya berhenti dong, ada suara kayak ngukuk 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 gitu guys, kayak ngukuk 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 gitu. Nah aku nggak tahu tuh suara apa, burung kah, burung ayam-ayaman kah gitu, karena kan aku belum pernah tahu gitu guys ya. Nah tiba-tiba guys, suaminya si temen aku gitu, jangan ada yang jalan, diem semuanya, diem diem gitu kan. Nah dia tuh kan udah terbiasa ya guys di dalam sendirian, pemberani gitu ya, pemberani banget. Dia tuh darah Jawa Ambon gitu. Nah pada saat itu dia langsung, dia memang bawa parang kan, di situ juga ada binatang buas juga ada katanya gitu ya, semacam kayak kera atau apa gitu, yang ini dah ular apa gitu kan. Diam semuanya, jangan ada yang gerak gitu. Nah pada saat itu aku belum lihat guys, aku belum lihat. Nah si temen aku tuh nepak-nepak gini, apaan? Itu apa putih-putih katanya di sebelah lu? Mana? Gue gituin kan. Mana? Itu sebelah lu. Terus kata kata yang anak Kasima, maju sedikit yuk. Maju tuh kita guys. Terus aku bilang, bang maju dikit aja deh, kata gue kan gitu ya, kata aku maju dikit, jaraknya sekitar setengah meter lebih, hampir 1 meter dah. Kita berhenti tuh ngumpul, kita kan ngumpul. Terus tiba-tiba kelihatan tuh kepalanya guys. Kata temen aku nih bahasanya kotor, maaf ya, bahasa binatang gitu. Kalau kayak kita inilah gitu, sialan katanya apalah gitu, kurang ajar, ternyata pocong, dia bilang gitu gini. Terus mau ngapain lo, kata gitu, gangguin gue katanya gitu. Oh kurang ajar. Terus yang aku denger gini guys, dia kayak coh gitu, kayak ngeludah gitu, cuh, awas jangan sampai kena, kata si abangnya gitu kan. Jadi kita jalan buru-buru, jalan akhirnya gitu guys, kita buru-buru. Oh dia ngeludah guys itu guys, tapi aku nggak lihat bentuk mukanya, enggak, karena aku udah pernah lihat dulu gitu pocong itu. Apakah emang aku doang kali yang lihat warnanya hitam ya, aku juga nggak tahu gitu ya, apakah hitam memang bener-bener hitam gitu kan, apakah apa namanya, dia tuh cuman ini doang gitu ya guys ya, cuma pandangan aku doang hitam, padahal aku nggak tahu itu sebenarnya apa gitu ya guys. Jadi kita jalan cepet tuh, drek, 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 gitu kan. Tiba-tiba guys ada lagi suara geraman, wah gitu kan. Terus aku gini, lu denger nggak, kata saya gitu ya guys ya. Kata si abangnya itu, suaminya gitu, wah ini ada apa ya gitu, biasanya nggak pernah kayak gini nih gitu kan. Nah dan lagi-lagi seperti aku bilang, aku tuh punya aura yang mengusik gitu, padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu, cuman kayak kayak di dalam hati tuh aku kayak, apa sih yang nongol nih, apa nih, coba nih kemelnya begitu melulu guys gitu di dalam hati aku. Jadi aku dibilangin sama abang itu, jangan ngeluarin aura yang ketakutan juga, jangan gitu kan, jangan yang kayak mana sih, apaan sih, kayak dicari-cari gitu guys ya. Akhirnya si A itu bilang, udah yuk kita jalan aja deh, kita nggak usah dilayanin, di sini mah udah biasa. Oke jalan tuh, pas udah jalan lagi tuh, itu jauh guys perjalanan, masih jalan terus. Sesampainya di gubuk itu seperti kayak villa, tapi villa kosong gitu, misalnya adalah kasur-kasur gitu ya, itu tempat mereka, tempat si abang itu ya. Akhirnya kita begadang nginep cari singkong gitu di situ kain garis ya. Pada saat aku sama temen aku yang si AA itu nyabut singkong, langsung guys si AA itu kesurupan, langsung dia nggerem-gerem kayak macan guys, kayak macan. Nah terus aku teriak-teriak dong, abang bang bang ini dia kenapa,
Wah, kemasukan nih katanya gitu. Akhirnya, ya ampun guys, ya Allah itu tragedi dari mulai jalan sampai di rumah itu kejadian gak udah-udah gitu ya guys ya. Nah udah akhirnya akhirnya bisa tuh dia diiniin tuh sama si abang itu kan tahu. Nah pas udah mulai ini guys, udah mulai sadar akhirnya aku yang begini, bang kita turun aja, mana bisa 4:30 turun gitu kan, lebih parah lagi nanti gitu kan. Akhirnya ya udah kita tunggu sampai pagi gitu kan, udah tuh akhirnya 4:30 kita duduk-duduk gitu kan, aku sholat dulu udah selesai baru aku pulang gitu guys, turun kayak gitu guys. Jadi aku tuh ngalamin kayak apa, keinget lagi kayak waktu mendaki pertama ya, awal mulai ya. Jadi situasinya bener-bener loh, sensasinya dapet banget gitu kalau di tempat kayak gitu. Aku terkadang pengen gitu, kayak tertantang hati tuh pengen, tapi aku belum ada kekuatan buat berani sendiri gitu guys. Kalau menurut kalian tuh, menurut kamu ya, semuanya teman-teman harusnya aku gimana sih gitu, aku yang punya rasa seperti ini, menurut kalian kayak gimana harusnya, komen ya guys ya, biar aku tenang, biar aku nggak penasaran terus orangnya kayak gitu guys. Oke, thank you guys. Terima kasih udah nonton video aku, udah semoga bisa menghibur. Ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan gitu ya guys ya. Sekali lagi doa yang terbaik buat kalian semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.